Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahmat dalem, sedulur-sedulur kaula keramat, mugi tansah pinaringan wilujeng, tentreming manah, lan sinar hidayah ing saben ambegan. Cerita yang akan kita ungkap kali ini bukan sekadar sejarah, bukan dongeng, bukan pula kisah biasa. Ini adalah perjalanan seorang wali agung, pemimpin para kekasih Allah, lautan ilmu, samudra hikmah, dan pemilik ribuan karomah yang mengguncang dunia dari masa ke masa. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau yang lebih dikenal sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Nama beliau tidak hanya disebut di masjid, pesantren, dan kitab-kitab kuning, tapi juga di kalangan para sufi, para pejalan ruhani, para pencari ilmu hakikat, hingga masyarakat yang haus akan keberkahan. Di tanah Arab, Persia, Irak, Mekah, Nusantara, Afrika, India, hingga pelosok desa-desa Jawa, nama beliau diwirid, diagungkan, dan dijadikan perantara doa. Namun, bagaimana perjalanan hidup beliau sejak kecil? Apa yang membuat Allah mengangkatnya menjadi pemimpin wali-wali di zamannya? Bagaimana karomah beliau mulai muncul, dan bagaimana perjalanan batin beliau sebelum dikenal seluruh dunia? Dalam 3 bagian kisah sepanjang total 9.000 kata, kita akan menyelami perjalanan agung sang wali Allah ini, dimulai dari masa kecilnya yang penuh isyarat langit. Syekh Abdul Qadir lahir pada tahun 470 Hijriah di kawasan Gilan, Persia, sebuah wilayah yang sejuk, subur, dan dikenal melahirkan ulama-ulama besar. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah Ash-Shumai, seorang wanita salehah keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Hasan. Ayahnya, Sayyid Musa, juga dikenal sebagai orang alim, zuhud, dan keturunan Nabi. Dalam beberapa riwayat disebutkan, sejak masih dalam kandungan, ibundanya sering melihat cahaya yang muncul dari perutnya, seakan ada nur yang menembus kain. Setiap malam, beliau merasa seperti ada zikir yang mengalun dari rahimnya. Hari kelahirannya pun bukan hari sembarangan. Beliau lahir pada 1 Ramadan, dan anehnya, menurut ibunya, sejak bayi beliau tidak pernah menyusu di siang hari selama Ramadan. Seolah sejak kecil sudah menjaga adab orang yang berpuasa. Inilah tanda keramat pertama yang dicatat sejarah. Tetangga ibunya sering bertanya, kenapa bayi ini tidak menangis minta susu di siang hari? Ibunya hanya menjawab, mungkin Allah yang menenangkan perutnya. Kelak, para ulama menafsirkan, itu adalah isyarat bahwa ia kelak akan menjadi penjaga syariat. Berbeda dengan kebanyakan anak seusianya, Abdul Qadir kecil lebih banyak diam dan merenung. Ia tidak tertarik bermain bebas seperti anak-anak lain. Ia lebih senang duduk di dekat ibunya sambil mendengarkan bacaan Al-Quran. Satu peristiwa yang terkenal terjadi saat beliau baru berusia 5 tahun. Pada suatu pagi, ia keluar rumah dan melihat sekumpulan sapi. Entah kenapa, salah satu sapi itu menoleh ke arah beliau dan berbicara. Wahai Abdul Qadir, engkau tidak diciptakan untuk bermain-main. Jalanmu bukan jalan anak kecil biasa. Ia terkejut, gemetar, lalu pulang berlari dan memeluk ibunya. Wajahnya pucat, keringatnya dingin. Ibunya heran dan bertanya, "Apa yang terjadi, Nak?" Dengan suara pelan ia menjawab, "Ibu, sapi-sapi itu bicara padaku. Mereka bilang, aku bukan anak biasa." Ibunya menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum haru. Dalam hatinya ia berkata, "Anakku, engkau dipilih Allah." Ketika usianya menginjak 18 tahun, dalam suatu malam yang sunyi, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, aku ingin pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu."
Baghdad pada masa itu adalah pusat ilmu pengetahuan Islam, tempat berkumpulnya ulama besar dari berbagai penjuru dunia. Ibunya meneteskan air mata, namun bukan karena sedih melepas anaknya. Ia menangis karena yakin bahwa inilah takdir sang anak. Sebelum berangkat, ibunya memberikan 40 dinar uang warisan dan menjahitkannya di dalam baju Abdul Qadir agar tidak jatuh atau hilang. Lalu sang ibu berkata wasiat yang terkenal sepanjang zaman, "Nak, jangan pernah berdusta sekecil apapun, kejujuranmu akan menjagamu. Jika engkau jujur, Allah akan menjagamu dimanapun kau berada." Kalimat itu menancap dalam hati Abdul Qadir dengan kuat. Dalam perjalanan menuju Baghdad, kafilah yang ia ikuti diserang oleh perampok. Mereka mengambil harta semua orang. Salah satu perampok melihat Abdul Qadir yang masih muda, lalu bertanya, "Kau punya harta?" Dengan polos ia menjawab, "Ada 40 dinar." Perampok itu mengira ia bercanda dan membiarkannya. Namun tak lama setelah itu, pimpinan perampok bertanya langsung, "Hai anak, apa kau menyembunyikan sesuatu?" Abdul Qadir menjawab jujur, "Ya, 40 dinar yang dijahit ibu di pakaianku." Para perampok keheranan. Sang pimpinan bahkan terdiam lama, lalu menangis. "Kenapa kau jujur berkata begitu, padahal kami tidak tahu?" Ia menjawab, "Karena aku berjanji pada ibuku untuk tidak berdusta." Mendengar itu, pimpinan perampok menangis tersedu-sedu, lalu berkata, "Engkau menjaga amanah ibumu, sementara aku mengkhianati perintah Tuhanku." Saat itu juga, perampok itu bertobat, lalu sebagian kelompoknya ikut bertaubat. Itulah karomah pertama yang terjadi di perjalanan menuju Baghdad. Sesampainya di Baghdad, ia belajar pada ulama besar seperti Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi, Syekh Abu Bakar Ad-Dabbas, Syekh Abu Al-Khair Hamad Ad-Dabbas, Syekh Abu Ja'far Al-Hammadi, dan banyak guru fiqih, hadis, dan tasawuf lainnya. Hidupnya sangat sederhana. Pernah ia menahan lapar sampai 3 hari berturut-turut, hanya minum air sungai Tigris untuk mengganjal perut. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Ia bukan hanya menuntut ilmu syariat, tapi juga memurnikan hati dari sifat buruk. Dalam banyak malam ia berjalan di antara makam-makam Baghdad untuk mencari ketenangan dan muhasabah diri. Suatu malam ia mendengar suara tanpa rupa berkata, "Wahai Abdul Qadir, dunia ini bukan tempatmu bersandar. Bersabarlah, suatu hari nanti engkau akan berbicara dan dunia akan diam mendengarkanmu." Kalimat itu menjadi isyarat takdirnya kelak. Pada usia 20-an tahun, beliau mulai melakukan khalwat, uzlah, menyepi ke tempat-tempat sunyi selama bertahun-tahun. Dalam satu riwayat, beliau berkelana di padang tandus selama 25 tahun, hanya makan dedaunan dan minum air hujan. Di masa-masa itu, ia diuji oleh bisikan setan, rayuan dunia, dan mimpi-mimpi yang menyesatkan. Namun keyakinannya semakin kuat. Pernah dalam keadaan letih dan lapar, muncul cahaya besar di langit berbentuk lingkaran. Dari cahaya itu terdengar suara, "Aku Tuhanmu, aku halalkan apa yang kuharamkan untukmu, wahai Abdul Qadir." Beliau spontan menjawab tegas, "Diam, wahai laknatullah, Tuhan tidak menyalahi syariatnya." Cahaya itu mendadak hilang dan terdengar tawa iblis. "Engkau selamat karena ilmumu dan keteguhanmu. Sudah banyak ahli sufi yang tertipu olehku." Setelah masa uzlahnya dirasa cukup, beliau kembali ke Baghdad. Namanya belum dikenal saat itu, tapi akhlaknya menarik perhatian. Ia tidak pernah berbicara kecuali penting, tidak makan kecuali halal, tidak tidur kecuali sedikit. Suatu ketika, ada banjir besar di Baghdad. Banyak orang kehilangan harta benda. Salah satu keluarga datang memohon bantuan.
Dengan tenang, Syekh Abdul Qadir menengadahkan tangan dan berdoa. Air yang meluap tiba-tiba surut di sekitar rumah mereka. Orang-orang mulai mendengar kisah itu, tapi beliau tetap rendah hati. Tak lama setelah itu, karomah-karomahnya mulai dikenal luas. Dan dari sinilah perjalanan menuju derajat Sultanul Aulia dimulai. Setelah bertahun-tahun menempuh jalan tirakat, menyepi, menahan lapar, menundukkan nafsu, dan membersihkan hati hingga sebening cermin, Syekh Abdul Qadir kembali ke Baghdad dalam keadaan yang sangat berbeda. Ia bukan lagi hanya seorang penuntut ilmu, tapi seorang alim yang hatinya tersambung dengan langit dan langkahnya dijaga oleh Allah. Awalnya, beliau datang tanpa pengumuman, tanpa sorban kebesaran, tanpa murid, tanpa majelis. Beliau hanya berjalan di pasar-pasar Baghdad, terkadang membantu orang miskin tanpa diketahui siapa dirinya. Namun cahaya yang terpancar dari wajahnya membuat banyak orang diam-diam memperhatikannya. Syekh Abu Sa' Al-Mukharrimi, seorang ulama besar di Baghdad pada masa itu, melihat tanda-tanda luar biasa pada diri Syekh Abdul Qadir. Selama beberapa hari, ia memperhatikannya dari jauh, memperhatikan akhlaknya, diamnya, pandangannya, dan wibawanya. Suatu hari, ia mengundang Syekh Abdul Qadir ke rumahnya dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku melihat sinar yang tidak kulihat pada manusia biasa. Jika engkau izinkan, aku ingin membangun untukmu tempat mengajar, agar cahaya ilmu dan hikmah yang ada padamu mengalir kepada manusia." Namun Syekh Abdul Qadir menolak. "Jika Allah menghendaki aku mengajar, Dia yang akan membuka jalannya. Aku takut pada ketenaran sebelum waktunya, tapi justru karena kerendahan hati itulah namanya makin tersebar." Syekh Abu Sa'ad pun tak menyerah. Ia membangunkan madrasah dan zawiyah, tempat ibadah dan majelis zikir untuk beliau. Disitulah Syekh Abdul Qadir mulai duduk mengajar. Awalnya hanya beberapa orang yang datang, lalu semakin bertambah dan bertambah. Sampai satu hari, jumlah yang hadir mencapai ribuan. Dalam riwayat disebutkan, lebih dari 70.000 orang pernah hadir di satu majelis. Yang lebih menakjubkan, meskipun jumlahnya sangat banyak, semua orang mengaku bisa mendengar suara beliau dengan jelas, seolah beliau sedang berbicara khusus kepada mereka. Syekh Abdul Qadir tidak berbicara dengan suara keras, tidak berdebat, tidak mengancam, tidak membentak jamaahnya. Beliau, hingga wanita pun harus naik ke atap rumah untuk mendengarkan suaranya. Tapi kata-katanya seperti anak panah yang menuju langsung ke hati pendengarnya. Kadang beliau berkata dengan kelembutan seperti air, kadang dengan ketegasan seperti petir. Beliau tidak banyak menggunakan bahasa retoris, tapi setiap kalimatnya membuat orang menangis, tersadar, dan bertobat. Dalam banyak majelis, orang yang sebelumnya sombong berubah menjadi fakir hati. Pendosa yang sebelumnya tidak takut mati, tiba-tiba menangis sekeras-kerasnya, memohon ampunan. Ada satu kalimat yang sangat terkenal, sering diucapkannya dengan penuh ledakan ruh. "Kalian semua lari dari Allah, tapi Allah tidak pernah lari dari kalian." Begitu mendengar kalimat itu, banyak orang jatuh pingsan. Tidak hanya orang miskin, rakyat jelata, dan pendosa yang hadir di majelis beliau. Para ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, para qadhi, bahkan pejabat pemerintahan dan bangsawan pun ikut duduk di lantai yang sama dengan penuh tawadu. Di antara murid dan sahabat beliau, tercatat nama-nama besar seperti Imam Abdul Razzaq, putra beliau, Syekh Muhammad As-Sawwaf, Syekh Abu Bakar Ad-Dabbas, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Muhammad bin Al-Khidr, Syekh Abu Hasan Ash-Shaththi. Beberapa di antaranya kelak menjadi wali besar yang mengajarkan ilmunya ke seluruh penjuru dunia Islam. Karomah-karomah beliau tak muncul karena diminta, tapi terjadi secara alami dalam keadaan yang membuat orang tak ragu bahwa itu datang dari Allah,
bukan dari tipu daya atau pertunjukan. Berikut beberapa karomah yang terjadi di masa awal dakwahnya dan mengguncang Baghdad. Suatu malam, seorang ibu tua datang ke majelis beliau sambil membawa anak laki-lakinya yang mengamuk seperti orang gila. Pemuda itu meronta-ronta dan menjerit, menendang, memukul, matanya liar, seperti hendak menerkam siapapun yang mendekat. Orang-orang di majelis terdiam, banyak yang ketakutan karena sang pemuda hampir melukai orang. Tapi Syekh Abdul Qadir tetap duduk tenang. Sang ibu menangis, "Wahai Syekh, anakku ini hilang akalnya sejak 2 tahun lalu. Semua tabib tak bisa menyembuhkan, tolonglah." Dengan wajah teduh, Syekh Abdul Qadir bangkit dan mendekati pemuda itu. Begitu dekat, pemuda itu justru memalingkan wajahnya ketakutan, seperti ada yang menekan dari dalam dirinya. Syekh Abdul Qadir hanya mengucapkan, "Keluarlah, wahai yang tidak berhak tinggal di tubuh yang tidak engkau miliki." Sekejap pemuda itu jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian, ia sadar, duduk tenang, dan memeluk ibunya sambil menangis. Ice berkata, "Aku seperti tidur dalam kegelapan bertahun-tahun." Orang-orang takjub. Banyak yang tersadar bahwa mereka hidup dalam gelap tapi merasa normal. Suatu hari, terjadi peristiwa yang membuat Baghdad gempar. Ada seorang anak kecil yang meninggal mendadak karena sakit. Orang tuanya adalah murid beliau dan sangat mencintai Syekh Abdul Qadir. Ayah anak itu datang membawa jasad anaknya ke majelis sambil menangis terseduh. "Wahai tuanku, doakan anakku, aku hanya manusia yang lemah." Orang-orang melihat kejadian itu dengan haru. Mereka mengira Syekh Abdul Qadir akan mendoakan kesabaran dan keikhlasan bagi orang tua itu. Namun beliau berdiri, mendekat, lalu berkata, "Ya Allah, Engkau yang memberi hidup dan Engkau yang mengambilnya. Jika kematiannya membawa hikmah, maka kuatkan hati orang tuanya. Tapi jika masih ada umur baginya, maka hidupkan ia dengan rahmat-Mu." Beliau menyentuh dada anak itu, dan anak itu menarik napas. Perlahan matanya terbuka, lalu menangis seperti bayi yang baru bangun. Majelis itu menangis, bukan karena heran, tapi karena sadar Allah Maha Kuasa melakukan apa saja melalui hamba yang dekat dengannya. Suatu waktu, Baghdad dilanda banjir besar. Sungai Tigris meluap, banyak rumah hanyut, dan orang-orang kebingungan menyelamatkan diri. Seorang wanita datang tergesa ke majelis dan berkata, "Rumahku hampir tenggelam. Tolong, wahai Syekh." Syekh Abdul Qadir tidak berlari. Beliau berjalan pelan ke tepi sungai, menatap air deras yang hampir menenggelamkan kota. Lalu beliau mengangkat tongkatnya, menancapkannya ke tanah dan berkata, "Sampai sini engkau, dan jangan melewati perintah Tuhanmu." Ajaibnya, air sungai berhenti meluas, seakan ada dinding tak terlihat menahan arusnya. Orang-orang berhamburan menyaksikan langsung. Setelah itu, banyak yang bertobat. Mereka sadar, bukan karomahnya yang hebat, tapi hati yang bersihlah yang membuat Allah berkenan mengizinkan kejadian itu. Seiring meluasnya ketenaran beliau, tak sedikit ulama dan ahli ilmu yang iri atau menuduhnya berlebihan. Ada yang datang ke majelis beliau bukan untuk belajar, tapi untuk menguji, bahkan mempermalukan. Namun, setiap kali mereka bertanya dengan nada sinis atau menantang, jawaban beliau selalu tepat, dalam, dan menyentuh relung hati. Pernah seorang ulama besar, terkenal ahli fikih dan retorika, datang ke majelis beliau lalu berkata di depan banyak orang, "Wahai Abdul Qadir, orang-orang menganggapmu wali besar, padahal kau hanya manusia biasa. Apa keistimewaanmu selain lidah yang pandai berbicara?" Orang-orang terdiam. Beberapa merasa marah karena nada suara ulama itu merendahkan. Syekh Abdul Qadir hanya tersenyum kecil dan berkata, "Benar, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika engkau merasa lebih dekat dengan Allah dariku, maka mintalah padanya
untuk menghilangkan keraguanku terhadapmu." Ulama itu ingin menjawab ketus, tapi lidahnya mendadak keluh. Tubuhnya gemetar dan matanya berkaca-kaca. Ia jatuh bersimpuh sambil menangis. "Maafkan aku, wahai Syekh. Aku datang dengan hati kotor. Doakan aku agar selamat dari kesombongan." Orang-orang menyaksikan bahwa karomah sejati bukanlah terbang atau menghilang, tapi kebeningan ruh yang menundukkan jiwa keras tanpa kekerasan. Seiring bertambahnya usia, Syekh Abdul Qadir semakin banyak mengajar. Beliau tidak hanya mengajarkan fikih dan hadis, tapi juga tauhid, akhlak, tasawuf, dan penyucian hati. Suara beliau mampu menembus kesadaran terdalam para pendengarnya. Banyak murid dari luar Baghdad datang, dari Yaman, Syam, India, Afrika, bahkan Nusantara melalui jalur sanad ulama. Mereka pulang membawa ajaran tarekatnya, yang kemudian dikenal sebagai Tarekat Qadiriyah. Di antara ajaran beliau yang terkenal adalah, barang siapa memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Jangan kau cari dunia, nanti dunia yang akan mengejarmu. Carilah Allah, nanti dunia ikut tunduk di belakangmu. Ilmu tanpa adab adalah kesombongan. Amal tanpa ikhlas adalah kehampaan. Dalam beberapa tahun, Majelis Syekh Abdul Qadir tak lagi bisa menampung jamaah. Orang-orang datang dari pagi jauh sebelum waktu ceramah dimulai. Banyak di antara mereka rela berdiri di luar madrasah hanya untuk mendengar suara beliau dari kejauhan. Bahkan dikisahkan, para jin dan malaikat pun ikut hadir, mendengarkan dari sudut-sudut yang tak terlihat manusia. Beberapa murid pernah melihat cahaya turun dari langit saat beliau berbicara. Yang menarik, setiap kali beliau selesai mengajar, beliau tidak menerima pujian. Jika ada yang mencium tangannya dan mengatakan, "Engkau wali besar," beliau hanya menjawab, "Aku bukan apa-apa. Jika aku mulia, itu karena Allah menutupi aibku dari pandangan kalian." Kerendahan hati itulah yang justru membuat karomahnya semakin tampak kuat. Suatu hari, Baghdad kedatangan rombongan fakir miskin dalam jumlah besar. Mereka semua kehabisan bekal dan berharap bisa makan di zawiyah Syekh Abdul Qadir. Para murid kebingungan karena makanan yang ada hanya sebuah periuk kecil berisi bubur gandum. Jumlah orang yang hadir mencapai ratusan. Seorang murid berkata, "Wahai Sayyidi, makanan tidak cukup. Apa yang harus kami lakukan?" Beliau menjawab, "Tenang, bagikan saja. Allah yang mencukupkan." Bubur itu pun disendok, dibagi, dan dibagikan tanpa henti. Anehnya, sendok itu terus mengambil bubur dari periuk yang sama tanpa pernah habis, sampai semua orang kenyang. Setelah selesai, jumlah bubur di periuk itu terlihat sama seperti sebelum dibagi. Pada masa itu, banyak pejabat pemerintah yang takut pada Syekh Abdul Qadir karena wibawanya. Ada seorang gubernur Baghdad yang terkenal zalim, suka menindas rakyat, dan menimbun harta. Ia mendengar kabar bahwa rakyat mulai lebih mendengarkan Syekh Abdul Qadir daripada dirinya. Ia pun datang dengan pakaian kebesaran disertai para pengawal. Saat ia masuk ke majelis, semua orang memberi jalan. Ia duduk paling depan dengan sombong dan berkata, "Hai Syekh, banyak orang datang padamu. Apakah engkau ingin menggantikan para pemimpin?" Syekh Abdul Qadir tersenyum tenang dan menjawab, "Aku tidak haus kekuasaan dan aku bukan penguasa dunia. Tapi aku takut jika suatu hari aku ditanya Allah tentang orang-orang dizalimi yang kau abaikan." Tiba-tiba, tubuh gubernur itu gemetar dan wajahnya pucat. Ia berdiri, lalu berlari keluar majelis. Setelah itu, ia berubah total, membebaskan tawanan, menghapus pajak yang menindas, dan meminta doa agar dosanya diampuni. Orang-orang berkata, satu kalimat dari Syekh Abdul Qadir bisa menggoyahkan istana yang kokoh. Ada satu malam yang sering diceritakan oleh para murid beliau.
Di malam itu, beberapa wali Allah dari berbagai penjuru dunia berkumpul secara ruhani di Baghdad. Mereka hadir untuk menyaksikan makam Syekh Abdul Qadir. Beberapa murid yang hatinya tajam merasakan suasana berubah. Udara menjadi lebih tenang, cahaya bulan lebih terang, dan suara zikir seperti terdengar dari langit. Mereka mendengar seseorang berkata, "Inilah pemimpin para wali di zamannya. Allah mengangkatnya karena tawadu dan kejernihan hatinya." Kisah itu menjadi penanda bahwa Syekh Abdul Qadir bukan sekadar ulama besar, tapi juga pemimpin ruhani di alam gaib. Seiring bertambahnya usia, wajah Syekh Abdul Qadir semakin teduh, suaranya semakin dalam, dan tutur katanya semakin merasuk. Rambut dan jenggot beliau memutih, tapi sorot matanya tetap hidup seperti kilauan matahari subuh. Dalam usia lanjut, beliau tidak banyak keluar, namun majelisnya tetap dipenuhi manusia dari berbagai negeri. Banyak yang datang hanya untuk melihat wajahnya, walau tak sempat bicara. Di masa tuanya, karomah yang terjadi justru semakin halus, kadang tak terlihat tapi mengguncang batin orang yang menyaksikan. Suatu hari, seorang lelaki dari negeri jauh datang ke Baghdad. Ia orang kaya yang sangat pelit, tetapi terkenal pintar bicara. Ia ingin menguji kekeramatan Syekh Abdul Qadir. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika benar dia wali, maka ia akan tahu isi dadaku." Begitu ia memasuki majelis dan duduk jauh di belakang, Syekh Abdul Qadir menghentikan ceramahnya, lalu memandang ke arah lelaki itu dan berkata dengan tenang, "Wahai engkau yang merasa lebih tahu dari Tuhan, kau membawa 1000 dinar di sakumu, tapi kau masih kikir pada fakir miskin. Kau datang untuk menguji, padahal kau yang sedang diuji. Keluarkan hartamu, bersihkan jiwamu, maka engkau akan tahu siapa dirimu." Lelaki itu gemetar, lalu menangis di depan semua orang. Ia menyerahkan seluruh dinarnya untuk dibagikan kepada orang miskin. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Ada seorang pemuda pendosa yang membenci Syekh Abdul Qadir karena merasa nasihat-nasihat ulama itu menyudutkannya. Ia berniat membunuh beliau secara diam-diam. Malam hari, ia menyelinap menuju zawiyah, tempat Syekh biasa beribadah. Ia membawa belati terselip di pinggang. Saat mendekat, ia mendengar suara Syekh Abdul Qadir dari dalam ruangan gelap. Padahal Syekh tidak tahu ia datang. Suara itu berkata, "Jika engkau datang membawa niat buruk, maka ketahuilah pedangmu akan menikam jantungmu sendiri. Tapi jika kau datang membawa luka, Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Masuklah dengan tenang dan jangan bunuh dirimu dengan kebencian." Pemuda itu menangis tersungkur. Belatinya jatuh ke tanah. Ia masuk memeluk kaki Syekh dan menangis minta ampun. Syekh hanya berkata, "Yang kau bunuh selama ini bukan aku, tapi hatimu sendiri." Baghdad pernah mengalami masa sulit, kemarau panjang, panen gagal, ternak mati, rakyat kelaparan. Banyak yang datang ke Syekh memohon doa. Beliau pergi ke tanah lapang, membawa beberapa murid. Di sana beliau menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Rab, engkau tak butuh hujan, kami yang butuh. Ampuni kami, sebab bumi meronta karena dosa kami." Belum selesai kalimatnya, langit mendadak berubah mendung. Hujan turun deras, tapi tidak merusak. Sungai-sungai penuh lagi, tanaman tumbuh kembali, dan rakyat bersyukur. Sejak itu, banyak orang memanggilnya Ghautsul A'zam, penolong agung dari kalangan para wali. Menjelang akhir hayatnya, Syekh Abdul Qadir sering memberikan pesan hikmah kepada murid-muridnya. Tidak banyak gerak, tapi nasihatnya tajam seperti cahaya. Berikut beberapa wasiat beliau yang terkenal dan terus dikutip hingga sekarang. Jangan melihat manusia, lihatlah Allah yang menggerakkan mereka.
Jadilah seperti bumi, dipijak, tapi memberi kehidupan. Diam adalah zikir bagi orang arif, bicara adalah zikir bagi orang alim, dan menangis adalah zikir bagi para kekasih Allah. Jika engkau ingin hatimu bersih, jangan sibuk mencari salah orang lain. Tanda seseorang dekat dengan Allah adalah hatinya makin lembut, bukan makin keras. Beliau juga pernah berkata, "Jika aku tiada lagi di dunia, jangan cari aku di kubur. Carilah aku di hatimu jika hatimu penuh zikir." Saat memasuki usia lebih dari 90 tahun, tubuh beliau melemah. Namun wajahnya tetap muda secara ruhani. Banyak murid yang menangis diam-diam karena merasa waktunya hampir tiba. Suatu sore, beliau berkata kepada keluarganya, "Malam ini, aku akan kembali kepada kekasihku. Jangan tangisi kepergianku, karena aku hanya berpindah rumah." Anak-anaknya dan murid dekat mengerumuni beliau. Sepanjang malam, beliau berzikir lirih menyebut nama Allah. Lalu menjelang subuh, beliau bersabda, "Kaki ini telah menapaki semua makam para wali. Tidak ada yang tersisa kecuali bertemu Dia yang selama ini kusebut dalam setiap tarikan nafasku." Beliau mengucap, "Allahu, Allah, Allah." Lalu ruhnya kembali dengan damai. Tahun wafatnya tercatat 561 Hijriah, sedikit 66 M. Pada saat itu, seluruh Baghdad menangis. Lonceng-lonceng gereja pun berhenti dibunyikan sebagai bentuk penghormatan dari kalangan Nasrani. Jenazah beliau dimandikan oleh para ulama terkemuka. Syalat jenazah diimami oleh putranya sendiri, Syekh Abdul Razak. Orang-orang datang dari desa dan kota, dari gunung dan lembah, dari negeri jauh. Riwayat menyebut lebih dari 100.000 orang mengantarkan beliau ke pemakaman. Banyak yang menangis, banyak yang menyentuh kain kafannya, banyak yang bercerita telah melihat cahaya putih turun dari langit mengiringi ruhnya. Beliau dimakamkan di Baghdad dan hingga kini makamnya diziarahi oleh orang dari seluruh penjuru dunia. Setelah wafatnya, tarekat dan ajaran beliau menyebar luas. Melalui murid, sanad, dan ulama, ajarannya sampai ke Turki, India, Afrika Utara, Yaman, Syam, Persia, Asia Tengah, hingga ke Nusantara, Indonesia, Malaysia. Di Indonesia, ajaran beliau hidup lewat penyebaran para wali dan ulama sufi, terutama era Wali Songo. Tarekat Qadiriyah berkembang di pesantren-pesantren, masjid, dan tradisi wirid masyarakat Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, Madura, dan Sulawesi. Nama Abdul Qadir Jailani disebut dalam doa, manaqib, zikir, wirid, dan berbagai ritual keagamaan tradisional. Bahkan sebagian masyarakat menyebut anak laki-lakinya dengan nama Jailani, Syekh, atau Abdul Qadir untuk tabaruk. Dari perjalanan hidup beliau, setidaknya ada beberapa inti ajaran yang terus relevan. Tawadu lebih tinggi dari kepandaian. Ilmu tanpa rendah hati hanyalah kesombongan yang dibungkus dalil. Ikhlas adalah kunci segala keberkahan. Karomah bukan tujuan, tapi buah dari ketulusan. Zikir membersihkan hati lebih dalam dari 1000 kata. Lidah boleh fasih, tapi hati yang bersih, yang menerangi dunia. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Selama napas masih ada, pintu ampunan belum ditutup. Wali bukan yang bisa terbang, tapi yang bisa menundukkan nafsu. Itulah inti dari karomah sejati. Demikianlah perjalanan agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang Sultanul Aulia, sang penuntun hati, yang namanya menggetarkan langit dan menyinari bumi. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini mendapatkan ketenangan hati, ilham untuk memperbaiki diri, semangat bertobat, cinta kepada para kekasih Allah, dan keberkahan hidup lahir batin. Salam takzim dan hormat dari kami untuk panjenengan semua para pejalan ruhani.
mugi tansah pinaringan rahmat lan pitulungan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.